Baik, Bapak Ibu, kita mulai kembali ya. Eh, Bapak Ibu bisa terdengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Baik, untuk materi berikutnya, Bapak Ibu, ini sebetulnya materinya masih berhubungan dan nyambung ya, Bapak Ibu, dengan materi sebelumnya. Jadi, sekarang kita masuk kepada materi eh, literasi terintegrasi, itu Bapak Ibu ya. Nah, saya coba share screen dulu. Mengko. Kenapa? Bu. Saya sih kok ganti-ganti. Dino iki gak ganti. Terlihat di layar Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Baik, Jelas. sekarang kita akan masuk ke wawasan literasi terintegrasi ya. Jadi wawasan literasi terintegrasi itu berarti mengintegrasikan untuk keempat literasi yang kemarin oleh rekan saya, 3 literasi dan barusan oleh saya sendiri yaitu literasi sains gitu. Nah, jadi literasi terintegrasi tujuannya apa sih sebetulnya untuk pelatihan ini? Ya, yang pertama bahwa peserta atau Bapak Ibu itu dapat memahami wawasan pembelajaran literasi terintegrasi. Jadi bagaimana keempat literasi itu bisa kita kombinasikan, kita bisa racik sama-sama sehingga di dalam mungkin kalau di dalam sebuah wacana ya tadi saya mencontohkan yang hutan mangrove dengan eh, jejak karbon tadi ya. Jadi itu barangkali eh, kita tertuju pada literasi sainsnya gitu. Nah, nanti bagaimana dalam satu teks, dalam satu wacana, itu di dalamnya itu ada 4 gitu Bapak Ibu. Jadi ada sainsnya, kemudian ada apa membacanya, kemudian ada numerasi, ada matematiknya, kemudian ada juga sosial budaya. Jadi bagaimana keempat itu terintegrasi ya. Ya tentunya juga nanti berkaitan ya. Nanti seperti halnya tadi dalam literasi sains kan ada konteksnya, ada konten, ada kompetensi, termasuk mungkin literasi-literasi yang lain. Jadi nanti kayak literasi numerasi itu kan kemarin sama Bu Anissa ya sudah disampaikan kontennya apa, konteksnya apa, kemudian kompetensinya yang mana, gitu. Termasuk nanti akan berpengaruh pada CK, gitu ya, CK berapa, termasuk juga literasi membaca yang sama Bu Asti kan ya, ada konteksnya, konten dan literasi sosial budaya sama Pak Randa kemarin. Nah, bagaimana yang 4 itu tuh bisa dalam satu kesatuan ya, dalam satu wacana. Nah, ini sebagai ilustrasi Bapak Ibu, kita coba brainstorming di sini. Bapak Ibu, terlihat jelas ya di sini ada daftar menu untuk kantin sehat ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tentukan mata pelajaran yang berhubungan dengan gambar di samping. Kemudian yang kedua, materi apa dari materi pelajaran tersebut yang terkait. Dan yang ketiganya, literasi apa yang dapat dimunculkan. Anggun. Baik, silakan Bapak Ibu. Saya, Pak. Ya, silakan Bu. Siapa Bu? Bumi ya? Saya, Pak. Enggak, Bumi. Silakan Bumi. Kamu sekretaris sekolah saya sama Jelina tolong. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Jelina tolong. Silakan Bumi. Bentar, Pak.
mata pelajaran yang berhubungan dengan bangga di samping mungkin itu mata pelajaran IPA juga mata pelajaran penjaskes ya. Mata pelajaran IPA Pak, pemenuhan kebutuhan makanan sehat. Baik. IPA saja ya Bu ya? Materinya apa Bu? Di IPA tentang apa Bu? Pemenuhan gizi dan makanan sehat. Pemenuhan gizi makanan sehat. Oke. Terus literasinya ada nggak Bu di sana Bu? Mohon maaf Pak, mungkin bisa dijawab Bapak Ibu yang lain ini. Oke, siap. Di sini Luar berisik. biasa ya Bapak Ibu Bu Umi ya. Umi, terima kasih Bu Umi sudah menyampaikan jawabannya. Dari ibu yang lain, mangga silakan. Untuk literasinya itu matematika ada, Pak. Ya. Numerasi ada, literasi numerasi ada. Numerasi ada. Ya, sainsnya ada. Sainsnya ada Bu? Ada, Pak. Itu yang itu, kantin sehat itu, Pak. Kan kita supaya kita hidup sehat itu kan kita harus memenuhi kebutuhan gizi atau nutrisi untuk tubuh, Pak. Nih. Itu kayaknya masuk ke sainsnya, Pak. Betul. Kayak Ya. ada suara Maiki, Mas. Oke. Kalau numerasinya ada nggak Bu? Literasi numerasinya? Untuk harganya itu Pak, itu masuk ke numerasi, literasi numerasi. Baik. Kalau membacanya ada nggak Bu? Ada Pak, pastikan semua orang pasti untuk mengetahui itu akan harus membaca Pak. Membaca. Baik. Luar biasa Ibu. Ibu Dewi ya barusan tuh Bu Dewi. Betul Bu Dewi ya? Hah? Bukan. Enggak ada deh. Bukan Bu Dewi itu. Krome Bu Siapa? Ana, nggak perlu Bu Gini, Bu Ana. Saya Pak Bu Khairatun Kok Nikmah, Pak. dibukai Buning loh, ini sampean. Bu Khairotun ya. Bu Khairotun tadi sudah jawab. Oke. Baik, Bu Dewi atau coba Bu Dewi mau menjawab Bu Dewi? Enggak. Pak, bisa di Zoom, Pak, biar lebih jelas, Pak, gambarnya. Paling Ya. Bu Ana tahu buka nang kene, Bang. Gambarnya Bu. Iya, ini untuk yang daftar menu itu. Oke, Pak, sudah cukup, Pak. Cukup? Oke. Mangga Bu, silakan Bu. Untuk pelajaran yang terkait di gambar tersebut, diantaranya ada pelajaran matematika, kemudian bisa juga dihubungkan dengan makanan sehat, sainsnya. Kemudian untuk literasi, di situ ada literasi membaca yang jelas. Kemudian ada literasi numerasi yang berhubungan dengan harga. Oh, bisa pakai kode. Mungkin itu, Pak. Baik. Luar biasa Ibu ya. Sudah menjawab. Berarti ada ketiga literasi ya Bu ya. Ya. Ada numerasinya ada, kemudian membacanya ada. Ini membaca itu berarti membaca daftar macam-macam nasi ya Bu ya. Iya. Kemudian numerasinya adalah ini ada daftar harga. Daftar harga. Jadi kalau ini kan daftar menu kantin ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mau ke kantin, kemudian
punya uang, taruhlah misalkan berapa? 13.000 atau 15.000, punya uang 15.000, berarti Bapak Ibu akan memesan yang mana Bapak Ibu kalau punya uang 15.000? Pesan nasi yang mana? Ya, itu bisa nasi goreng, Ya, Ada bisa nasi beberapa goreng, pilihan. ya nasi berarti bakar, pesen nasi yang harganya yang tidak boleh harganya lebih dari sesuai dengan Melebihi uang yang gitu ya. tidak boleh lebih dari 15.000. Betul iya, nggak Iya. Bapak Oh, Ibu? bisa Jangan pesan yang ayam lita ya. yang nasi goreng lebih Makassar Yang lita, 18.000. yang jangan harganya Faisal. 20.000 kan? Karena kita punya kemampuan uang 15.000. Ya Nah, sudah, itu itu sudah adalah masuk. literasi. Pakai kode. Literasi. Kalau password salah, Jadi ada makna pakai yang kode dikirim ke email saya. tersirat dan ada makna yang tersurat gitu ya. Kemudian tadi ada sainnya ada, itu kan nasi. Nasi itu berarti kan karbohidrat. Berarti hubungannya dengan pelajaran matematika, biologi ya, biologi. Berarti ini adalah contoh ke pelajaran. Gitu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah ya dengan 2 sampel tadi Bu Dewi, kemudian siapa Bu tadi teh Bu Khairatun nikmah. Bu Khairutun sudah menjawab, itu kayaknya sudah mewakili lah. Barangkali Bapak Ibu yang lain juga insya Allah punya pemikiran yang sama ya, Ya, bahwa sama Pak. Sudah dalam tulis. dalam daftar menu ini berarti Bapak Ibu itu sudah menentukan mata pelajaran yang berhubungan, Materi, kemudian ada materi tentang apa, kemudian literasinya juga yang mana gitu ya. Apakah literasi numerasi, literasi sains, atau literasi membaca. Baik Bapak Ibu, kemudian nah ini Kayaknya nggak bisa langsung lock out lagi. Jadi biarin nah dulu. ini Bapak Ibu ini sama nih, ini yang MTS aja dulu. Silakan ini terlihat tidak tulisannya Bapak Ibu? terlihat. Tulisannya terlihat. Terlihat, Pak. Lihat, ya silakan boleh dibaca dulu Bapak Ibu. Mm-mm. Ini waktunya 7 menit ya kita brainstorming nih. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan saran bagaimana bentuk pengintegrasian yang dilakukan oleh Pak Abdullah?
mungkin saya boleh Pak nggih? Boleh Bu. Ibu Khairatul Nggih. Nikmah. Nggih, ini kan Pak Abdullah ingin mengintegrasikan keempat literasi dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Oke. Di sini di gambarnya ini kan mengenai sampah nggih Pak nggih. Betul? Ya Bu. Oke. Sampah ini kalau untuk literasi membacanya mungkin nanti bisa membahas tentang membaca beberapa artikel yang berkaitan dengan sampah dan solusinya. Nggih. Untuk Ya. sosial budayanya kita bisa mengajak masyarakat lingkungan sekitar untuk mengatasi masalah sampah tersebut. Kemudian untuk numerasinya kita bisa melihat persentase sampah itu bertambah banyak, ngoten Pak. Ya. Dan untuk IPA-nya kita masuk ke ekosistem lingkungan. Mungkin begitu, Pak. Siap. Sangat luar biasa ya Ibu. Tadi komplit ya Ibu ya. Jadi dalam wacana yang ataupun teks mungkin nanti ya, ataupun pengintegrasian, bentuk penelitian yang dilakukan oleh Pak Abdullah. Nah, mungkin diwakili mungkin di sini oleh Ibu tadi bagaimana keempat literasi ini bisa masuk ke dalam wacana atau gambar ini tentang sampah. Mungkin kalau untuk tadi Ibu sampaikan kalau untuk sains atau IPA-nya adalah bagaimana ekosistem ya Bu ya. Dengan banyak sampah ini akan mengganggu. Kemudian tadi untuk numerasi Bu, numerasi itu berarti lebih kepada bagaimana penumpukan sampah dalam setiap bulan atau mungkin setiap tahun tuh berapa ton gitu ya. Kemudian berapa kadar peninggal itu numerasi matematiknya. Oke, luar biasa ya Ibu. Terima kasih Bu Khairatul Nikmah ya yang sudah menyampaikan. Kemudian yang lain, mangga silakan. Saya Pak. Ya, mangga silakan Pak Irwanto. Silakan Pak Irwanto. Mungkin dari pengintegrasian literasi yaitu dengan cara memberikan papan pengumuman terkait dengan kebersihan lingkungan tersebut. Dan yang kedua, mungkin sebagai Pak Abdullah mencoba untuk memberikan papan data terkait dengan kerusakan lingkungan yang ada atau memberikan papan di mana di situ ada data terkait dengan pemanfaatan atau penanggulangan sampah yang ada di daerah situ, maksudnya memaparkan sehingga nanti membantu masyarakat untuk sadar dengan adanya data tersebut. Terus yang ketiga, literasi sosial, mencoba untuk mengajak tokoh terkait seperti RT RW yang ada di lingkungan tersebut untuk bersama-sama dengan masyarakat menanggulangi masalah yang ada di lingkungan tersebut. Dan untuk yang sains, sebagai Pak Abdullah mungkin menganalisis atau mengevaluasi lingkungan tersebut terkait dengan bagaimana menjaga ekosistem lingkungan hingga menjadi sempurna fungsinya. Seperti itu. Seperti itu. Baik Pak Irwanto, luar biasa ya Pak Irwanto, sangat lengkap dan tentunya juga melengkapi juga dari Ibu tadi ya Bu Khairatul Nikmah ya. Jadi bahwa si Pak Abdullah ini memang dia
berencana ingin mengintegrasikan keempat literasi dalam pembelajarannya gitu ya. Nah, di mana tadi yang disampaikan oleh Pak Irwanto juga sudah mewakili. Bahkan kemarin tuh waktu instruktur minggu yang lalu saya tuh ada pertanyaan ya dari guru MI, Pak, apakah selalu memang harus keempat-empatnya ada? Nah, itu pertanyaan yang atau kalau mungkin juga sama ya dari teman-teman dari guru Bapak Ibu guru di MTS juga pada minggu ini apakah dalam satu wacana itu harus diborong gitu ya empat-empatnya ada? Itu satu pertanyaan. Nah, saya jawab tidak harus Bapak Ibu. Jadi tidak harus mengintegrasikan itu keempat-empatnya ada gitu. Jadi minimal tuh ada 2. Ini gitu. Jadi ada 2, 3. Ya lebih bagus tuh empat-empatnya ada. Jadi tak kala Bapak Ibu misalkan kesulitan untuk pada saat pembelajaran tuh untuk bisa 4, ya nggak apa-apa, 2 atau 3 juga nggak masalah. Nah, tapi berhubung di sini adalah perintah dari slide ini memang harus 4 dan ternyata tadi alhamdulillah ya Pak Irwanto dengan Bu Khairunningmah sudah melengkapi gitu ya. Jadi dari si Pak Abdullah ini membuat membuat pembelajaran ya yang mengintegrasikan keempat literasi. Baik, terima kasih ya Bu Khairunningmah sama Pak Irwanto sudah tadi memaparkan tentang brainstorming kali ini. Nah, kemudian yang ini Bapak Ibu, jadi deskripsi ini paling saya ambil yang MTS-nya aja mungkin ya. Nah, ini. Jadi ini sebetulnya Bapak Ibu capaian kompetensi untuk literasi membaca jenjang MTS. Ini sudah di-share mungkin oleh Bu Astri ya. Kemudian di sini ada tentunya ada menemukan dan mengakses, kemudian menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Kemudian ada mengevaluasi dan merefleksikan. Di sini ada teks informasi, ada teks fiksi gitu ya. Kemudian bagaimana deskripsi capaian kompetensinya gitu ya. Ini kemarin kayaknya sudah hatam ya oleh Bu Asti. Kemudian ada nah ini numerasi ya pada jenjang MTS gitu ya. Jadi mengidentifikasi gitu ya. Kemudian ada memilih dan menerapkan, kemudian ada menganalisis gitu ya. Jadi untuk CK-nya perlu Bapak Ibu ingat bahwa CK untuk MTS itu dari 3 sampai 7 ya. Kemudian nah ini juga literasi sains. Ini CK3-nya ya bahwa menggunakan berbagai bentuk representasi data, kemudian ada menilai pertanyaan dalam studi ilmiah yang diberikan gitu ya. Kemudian membedakan klaim berdasarkan bukti ilmiah yang kuat, ahli, kemudian non-ahli, opini, serta memberikan alasan atas perbedaan tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, capaian kompetensi literasi budaya, ini sosial budaya ya. Ini di CK3 sampai 7 juga ini ya untuk MTS. Nah, ini menunjukkan dan menjelaskan, menerapkan, gitu ya, merespon, menganalisis, mengevaluasi, dan kreasi. Nah, di sini deskripsi capaian kompetensinya adalah mampu menunjukkan, menjelaskan, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi pengetahuan yang terkait dengan nilai keseimbangan sosial dan kehidupan bangsa. Oke, nah ini kalau jenjang MA ya Bapak Ibu, karena ini Bapak Ibu adalah MTS, kita lewat. Nah, ini kemudian Bapak Ibu di sini bahwa literasi terintegrasi ini ada literasi membaca, kemudian ada literasi sosbud, kemudian ada literasi sains. Nah, ini literasi numerasi di mana nanti akan terintegrasi dalam mata pelajaran. Sehingga nanti terkandung keempat literasi ini.
Ya, tentunya kan kalau tadi kan literasi membaca, kemudian sosbud, sains dan numerasi itu punya apa? Punya kompetensi, konten, atau ada konteksnya, Bapak Ibu. Jadi nanti disesuaikan gitu. Nah, ini coba tadi teh ada yang mata pelajaran SKI ya, Ibu. Siapa yang SKI teh, Bu? Tadi teh? Saya, Bapak. Ibu ya, Bu Lilik ya? Ya. Oke, Bu Lilik kira-kira bisa nggak ini? Mata pelajaran Ibu SKI, tapi nanti diintegrasikan dengan keempat literasi ini, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Ada nggak, Bu, kira-kira, Bu? Materi apa, Bu, di SKI, Bu? Kira-kira. Ya nggak apa-apa, Ibu tidak harus 4, mungkin 2, Bu. Bisa nggak, Bu? Eh, mungkin yang membaca sama sosial budaya. Jadi Ya, dakwah Rasulullah ke Madinah. betul. Dakwah Rasulullah ke Madinah. Nah, di situ kan untuk literasi membacanya dari paparan semuanya. Kemudian untuk sosial budayanya bahwasanya Rasulullah di situ mempersatukan antara kaum muhajirin dan ansor sehingga mereka sama-sama bersatu untuk menegakkan agama Islam atau menyebarluaskan agama Islam untuk lebih luas lagi. Nah, itu dari segi sosial budayanya dan juga mungkin untuk budaya-budaya yang dulunya itu mereka tidak menghormati atau menghargai yang lain. Nah, itu bisa diangkat untuk lebih menghormati, menghargai perempuan, mengangkat derajatnya kaum perempuan, dan sebagainya. Itu, Pak. Baik, Bu. Oke, terima kasih ya, Ibu. Jadi Ibu sudah bagus ya. Jadi apa namanya tadi di pelajaran SKI Ibu bisa ngambil konteks literasi membaca dan sosial budaya gitu ya, Bu. Jadi Ibu nanti jangan memaksakan kalau misalkan untuk numerasinya agak sulit ya jangan ya, Bu ya. Ya, iya, Jadi Pak. Memang nggak apa-apa, numerasinya cukup tidak ada 2 juga kalau di nggak apa-apa. SKI itu. Jadi jangan disambung-sambungin Iya. gitu. Kalau numerasi Oke, di SKI mungkin jumlah dari peperangan Rasulullah ini berapa orang? Mungkin hanya itu, Pak. bisa, Bu. Oke. Ya, itu. Ya, jadi itu untuk kalau kemarin itu, Bu, waktu saya di MI itu ada guru Iya, fikih ya, Bu ya. Jadi guru iya. fikih itu apa namanya mencoba kalau numerasinya itu kalau misalkan bayar zakat gitu, Bu. Oh iya, bayar zakat juga bisa. Itu Kemudian kan harta warisan, membagi waris. waris gitu ya. Ya, Bagaimana menghitung waris. ya betul. Kalau fikih sesuai dengan literasi numerasi itu sesuai, Pak. Oke. Betul. Oh, jadi artinya bahwa terjawab sudah ya bahwa literasi membaca, sosbud, sains dan numerasi ini tentunya Bisa tidak mesti diintegrasikan. harus guru bidang studi, Ya, misalkan matematika gitu harus, numerasi gitu ya, kemudian IPA harus sains gitu. ya, Membaca harus guru bahasa enggak juga gitu. Jadi tadi Ibu sudah membuktikan ya bahwa walaupun Ibu guru SKI tapi Ibu bisa mengintegrasikan 2 literasi tadi. ya, Pak. Baik, terima kasih Ibu Lili. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ya, eh, lalu CK berapa yang digunakan, kemudian apa dasar pemilihan CK, kemudian apakah CK setiap literasi harus sama atau boleh berbeda. Nah ini juga pertanyaan-pertanyaan nanti yang selalu muncul ya. Nah, kalau CK berapa yang digunakan, Bapak Ibu, berarti ini mungkin yang pertama itu harus sesuai dengan jenjang. Jadi tidak bisa enak misalkan MTS kita gunakan CK1 misalnya, itu kan untuk MI misalnya. Jadi ini juga CK yang digunakan sekali lagi harus berdasarkan jenjang. Nah, kemudian apa dasar pemilihan CK? Nah, kalau pemilihan CK ini tentunya ya harus disesuaikan dengan apa namanya dengan hasil gitu ya kan barangkali sekolah Bapak Ibu kan kemarin sudah melaksanakan AKMI ya
Bahkan kemarin oleh instruktur rekan saya kemarin tuh bagaimana Bapak Ibu itu ada materi pemaknaan hasil AKMI. Kan kemarin kita sudah sepakat ya oleh kalau nggak salah oleh Pak Randa ya. Jadi bahwa AKMI ini adalah merupakan tes diagnostik ya. Jadi tes diagnostik ini tentunya adalah tes yang dipergunakan atau dimunculkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik atau siswa-siswi kita madrasah kita itu tentunya dalam hal menguasai tentang literasi. Nah, dari sana nanti akan terlihat ya ada namanya rapot AKMI. Dari rapot AKMI itu kita akan melihat berarti bagaimana perolehan CK, apakah kan kemarin tuh ada yang penilaiannya itu Bapak Ibu kemarin yang disampaikan Pak Randa, ada yang cakap, perlu pendampingan kan ya, apalagi ruang Bu kemarin ada mahir gitu ya, jadi artinya disesuaikan dengan itu. Kemudian apakah CK setiap literasi harus sama dengan atau boleh berbeda? Nah, ini juga tentunya nanti bisa disesuaikan ya setiap literasinya ya. Oke, kemudian nah ini Bapak Ibu, jadi kompetensi literasi ini di sini ada dalam membaca itu kan ada teks informasi, kemudian ada teks fiksi. Nah, kemudian ada numerasi, bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, statistika dan peluang. Kemudian kalau sains ini ada sains fisik, sistem fisik, kehidupan, bumi antariksa, dan teknologi. Kemudian kalau sosial budaya itu ada komitmen kebangsaan, toleransi, akomodasi, dan inklusif. Nah, jadi konten, kemudian ada konteks, kemudian ada kompetensi. Ini sudah dirangkum ya dari yang 4 gitu. Nah, kemudian di sini baik, nah ini untuk supaya tadi supaya nyambung ya Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan nggak apa-apa yang Bu Lilik aja. Bu Lilik tadi tentang SKI ya Bu. Kira-kira ini kalau membacanya masuk yang mana Bu kontennya Bu? Untuk membaca itu teks informasi. Informasi. Konteksnya itu secara sosial. Ya, kemudian kompetensinya Sosial Bu? juga, religius juga. Untuk kompetensi Boleh. untuk kompetensi literasinya menemukan dan mengakses. Oke. Kalau yang sosial budaya Bu, Untuk yang mana sosial Bu? budayanya komitmen kebangsaan, toleransi juga. Untuk konteksnya itu secara global. Global, betul. Untuk Terus? kompetensi literasinya menunjukkan dan menjelaskan. Baik. Nah, jadi nanti Bu, si tabel ini Bapak Ibu, ini penting ya. Nanti ini bisa merangkum gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat di mata pelajaran itu nanti mengintegrasikan keempat literasi yang ini. Jadi dengan acuan ini Bapak Ibu. Jadi konten, konteks dan kompetensinya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa ini rapot AKMI ya. Ini kemarin Bapak Ibu sudah membahas ya sama instruktur Ya, sebelumnya. sudah sama Bu Jadi Anissa. sama Bu Anissa ya. Ya. Oke, berarti ini kan ada ada literasi membaca, numerasi, sains dan sosial budaya. Di sini kan capaiannya itu adalah cakap ya. Cakap. Kan ada warnanya Bu. Ada warna apa? Ingat nggak sama Bu Anissa? Ada warna hijau, Warna merah. biru, ya ada. Kalau warna merah tuh gimana Bu? Kemarin? Untuk rata-rata nasional, Pak. Ya. Kalau yang hijau Bu? Rata-rata untuk kabupaten atau kota.
Jadi kalau hijau untuk kabupaten, kalau merah itu nasional gitu ya, Bu. Baik. Nah, ini Bu. Nih, integrasi jenjang MI pada mapel IPS nih. Apa ini kita ambil contoh nih. Mapel IPS nih, IPAS ya, materinya adalah ekosistem. Nah, kemudian temanya adalah pencemaran lingkungan. Nah, literasi membacanya di sini adalah kompetensinya menemukan dan mengakses informasi. Kemudian kontennya ada teks informasi. Kemudian literasi numerasinya menerapkan strategi pemecahan masalah. Nah, kontennya adalah pengukuran ya. Kemudian literasi sains di sini ada menyusun dan mengevaluasi desain penelitian ilmiah dan menafsirkan data serta bukti ilmiah secara kritis. Kemudian meneliti dan mengevaluasi dan menggunakan informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan atau tindakan. Nah, kontennya adalah sistem kehidupan. Ini kayaknya kan kalau ini oleh pihak AKMI ya, untuk mapel MI ya, untuk IPS gitunya. Nah, di sini ada rapot juga nih, rapot menunjukkan CK yang dibutuhkan. Nah, ini jenjang MTS. Nah, berarti di sini hasil literasi membacanya ada terampil. Kemudian kalau numerasinya adalah dasar, kemudian sainnya cakap ya. Berarti nanti kalau yang terampil kemudian apa dasar dan cakap ini nanti seperti apa nanti pencapaiannya ya Bapak Ibu. Kemudian ini, nah ini di level MTS ya. Ini sistem persamaan linier dua variabel. Baik, di sini ada tadi guru matematik ya Bapak Ibu. Siapa yang guru matematik? Saya, Pak. Ibu Dewi ya, Bu Dewi ya. Iya, Pak. Bagaimana Bu bisa menjelaskan ini Bu? Terlihat nggak Bu? Di Zoom agak besar, Pak. Nah, biar nyambung kan kalau Bu Dewi itu bidangnya. Mangga Bu. Terlihat Bu? Oke. Ini kelas berapa ya Bu? Persamaan linear dua variabel. Untuk SPL sistem persamaan linear dua variabel kelas 8 ya. di Silakan. semester ganjil. Baik, ada yang silakan Ibu bisa menjelaskan alur ini Bu. Oke. Oke, saya ambil satu misalkan. Bahasanya Ya, Bu. tentang sistem persamaan linear dua variabel. Untuk literasi numerasi menerapkan strategi pemecahan masalah. Kontennya aljabar, berarti nanti bentuk soalnya kita ambil soal pemecahan masalah atau soal sehari-hari, di mana di dalamnya nanti membutuhkan untuk apa ya, keterampilan siswa dalam membentuk model matematikanya seperti apa, kemudian di dalamnya pakai variabel apa, kemudian untuk literasi membacanya mengambil konten teks informasi dari soal cerita tadi yang termasuk konten teks informasi gitu ya Pak. Ya. Kemudian untuk pemecahan masalahnya nanti bisa bebas ini anak-anak, bisa pakai salah satu metode, tidak harus ketiga-tiganya gitu. Jadi bisa pakai campuran atau mungkin substitusi saja, tidak harus semuanya, yang penting anak-anak mampu mengambil salah satu. Untuk yang literasi sains,
Sistem kehidupan. Berhubungan dengan konten sistem kehidupan seperti apa ya bentuk soalnya, kayak harga dari 2 buah pensil sekian rupiah, harga 3 buku sekian rupiah. Apa itu cocok ya, Pak? Bisa, Bu. Bisa ya, Pak ya? Ya, boleh. Kemudian untuk literasi sosial budayanya, kontennya akomodatif dan inklusif konteks lokal. Ini yang saya kurang paham, karena kemarin pas materi ini saya tidak begitu paham, waktunya kan sudah siang gitu, jadi nggak begitu paham di sini, di sosbudnya. Siap, Mungkin Ibu. cukup itu, Kak. Bisa ditambahkan Oke, Bu. teman-teman Terima yang kasih, lain. Bu Dewi ya. Berarti Ibu sudah pernah ya, Bu, sebetulnya mempraktekkan literasi ini untuk pelajaran matematik pada materi sistem persamaan dua variabel ya, Bu ya. Nah, barangkali Ya, sebelum mungkin kemarin sebelum Bu kita Ibu kenal ACMI, tidak mengetahui teorinya ya, Bu nya. iya benar. Jadi kita belum tahu teorinya, tapi itu sudah kita biasakan ke anak-anak, kita beri bentuk soal yang seperti itu sudah terbiasa. Cuman nggak tahu Iya. alurnya seperti apa, yang terhubung apa Betul. saja, kontennya seperti apa, belum paham. Betul. Jadi saya meyakini mungkin contohnya barusan Bu Dewi, sebetulnya Bu Dewi itu sudah mempraktekkan gitu ya, bagaimana keempat literasi ini mewarnai mapel Ibu di matematik. Barangkali dengan adanya BIMTEK AKMI ini, Ibu sedikit mungkin tercerahkan ya. Oh, ternyata memang saya sudah, cuman secara keilmuannya adalah begini secara teorinya. Oke, barangkali mungkin selain Bu Dewi yang matematik siapa lagi, Bu? Ada lagi nggak? Tadi ada lagi kalau nggak salah yang matematik ya. Ibu Aisyah, Ibu Aisyah. Halo, Bu Aisyah. Oke, Assalamualaikum, Pak. Bu. Ya, Ibu mapel apa, Bu? saya mapel bahasa Indonesia. Oke. Kira-kira Ibu bisa nggak ngambil satu materi bahasa Indonesia, Bu? Apa contohnya? Materi bahasa Indonesia saya ambil satu nggih materinya. Ya, kelas berapa materi? Berita, Pak. Teks berita. Nah, coba Ibu. Kalau materi tentang berita, misalkan bisa nggak Bu di sini? Literasi numerasi, literasi membaca, sosial budaya, dan literasi sainnya, Bu. Mulai dari konteksnya, kontennya, kemudian kompetensinya, Bu. Gimana, Bu? Ini gambarnya kurang jelas tadi. Oke, Bu. Saya coba ini. Nah, yang ini, Bu. Ya. Ibu tadi kan materi tentang berita ya, Bu ya? Iya. Oke, coba sekarang literasi membacanya, Bu. Kontennya apa, Bu? Kira-kira. Literasi membaca, Pak. Ya. Teks literasi membacanya itu informasi. Oke. Konteksnya apa, Bu? Konteksnya sosial. Sosial. Kompetensinya yang mana, Bu? Kompetensinya menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Oke, baik. Nah, literasi yang lainnya Ibu kira-kira mau pilih yang mana, Bu? Yang kira-kira Ibu bisa mengintegrasikan? Apakah numerasi, sains, atau sosial budaya? Gimana, Pak? Bisa diulangi? Tadi kan Ibu ngambil tentang berita ya? Ya.
ada literasi numerasinya nggak Bu? Atau literasi sains atau literasi sosial budayanya? Literasi kayaknya literasi membaca saja, Pak. Membaca aja. Iya. Ini kan materi kali ini itu kan sebetulnya untuk mengintegrasikan ya Bu ya. Jadi Iya. mengintegrasikan keempat literasi itu. Tadi memang pertanyaannya itu tidak perlu semua ada. Jadi Iya. minimal ada dua tuh, ada dua yang bisa kita integrasikan. Nah, pada mapel pelajaran dan materi tentang apa? Nah, kebetulan Ibu kan guru bahasa Indonesia tuh. Jadi kemudian ngambil materinya tentang berita misalnya. Iya. Jadi Ibu sudah menyampaikan literasi membaca. Nah, sekarang ada nggak literasi numerasi yang bisa diintegrasikan dengan literasi membaca? Tentang berita tadi materi Ibu. Ada. Gimana, Bu? Seperti misalnya info tentang perekonomian, karena teks berita itu kan memberitakan berbagai informasi, Pak. Jadi misalnya contohnya ya, contoh misalnya naiknya saham perekonomian di Indonesia. Itu saya pernah membaca di buku pegangan guru dan pernah saya sampaikan juga ke anak-anak. Itu kan bisa masuk ke numerasi nggih, Pak? Mohon di... Betul. Berarti yang mana, Bu? Kontennya yang mana berarti? Tentang? Kontennya masuk ke... Enggak, yang numerasi Ibu. Berarti itu yang perekonomian masuk ke konten apa di numerasi? Masuk ke bilangan seperti kayaknya. Bilangan atau statistik, Bu? Oh iya. Statistik mungkin ya, Bu ya? Statistika dan peluang. Kemudian konteksnya apa, Bu? Kalau perekonomian? Berarti sosial ya, Bu ya? Sosial. Sosial. Atau pekerjaan juga bisa kan? Nah, kemudian nanti kompetensinya Ibu apa kira-kira di sini? Tentang berita tadi, tentang perekonomian. Ya. Menggunakan strategi pemecahan masalah. Mungkin gitu ya, Bu ya? Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu Aisyah. Jadi, Ibu sudah mencoba, jadi minimal dari mata pelajaran. Makanya tadi kan di awal saya bertanya kepada Bapak Ibu semua itu, Ibu mengajar apa gitu ya, supaya nanti pada pembelajaran kali ini bisa merancang nanti bahwa dalam penyampaian materi mapel kita di kelas, kita bisa mengintegrasikan kompetensi literasi yang 4 tadi. Jadi bisa membacanya masuk, kemudian numerasinya ada, atau juga sains atau mungkin ya budaya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Aisyah yang sudah menyampaikan tadi ya mapel bahasa Indonesia. Salah satunya adalah materi tentang berita. Baik Bapak Ibu, kemudian di sini, nah ini kalau di contoh mapel MA ini ada mapel IPS atau di sini sosiologi ya. Nah ini ada materinya adalah tentang individu dan masyarakat, di mana di sini literasi sains berarti menjelaskan fenomena ilmiah, kemudian membacanya, menginterpretasikan dan mengintegrasikan informasi. Kemudian literasi numerasinya adalah menerapkan strategi pemecahan masalah pada konten statistik dan peluang. Nah, literasi sosial budayanya adalah menerapkan nilai keseimbangan sosial pada konten toleransi. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya ragam modul literasi terintegrasi. Pertama di sini ada modul literasi terintegrasi jenjang MI ya.
Kemudian ada terintegrasi jenjang MTS dan literasi terintegrasi jenjang MA. Tadi mapel yang dipilih adalah untuk MI adalah IPAS, kemudian mapel matematika yang MTS tadi ya. Kemudian yang IPS sosiologinya berhubung di sini peserta Bapak Ibu itu dari MTS, maka tadi saya mengambil mapelnya matematik yang disampaikan Bu Dewi ya. Tadi Bu Dewi sudah menyampaikan. Baik, kemudian nah ini Bapak Ibu eh, saya kasih waktu 5 menit Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu pilih satu mapel, tapi ini mapelnya mapel Bapak Ibu aja ya. Saya kasih waktu mungkin 3 menit aja ya, 3 menit atau sampai 5 menit. Silakan Bapak Ibu memilih di kertas ada ya Bapak Ibu ya. Di kertas silakan ditulis satu mapel, kemudian mapelnya mapel Bapak Ibu aja, kemudian pilih satu materi. Nah, baru nanti Bapak Ibu silahkan integrasikan ya literasinya. Jadi ada numerasi, ada sign, ada membaca dan sosial budaya ini barangkali untuk kali ini mah empat-empatnya harus ada ya Bapak Ibu ya. Silakan saya kasih waktu nanti Bapak Ibu akan coba nanti saya pilih saja nanti siapa yang akan membacakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Sama seperti tadi yang sudah oleh Ibu Lilik ya. Kalau Ibu Lilik tadi sudah tentang SKI. Ya, silakan Bapak Ibu. Kompetensi literasinya. Ini kan kalau di LF di slide itu kan kelompoknya. Nah, sekarang mah kita per orang aja lah mungkin. Per orang. Mungkin wilayah bisa ditampilkan Ya. yang kompetensi. Oh iya, yang kompetensinya yang tadi ya. Siap. Nah, yang ini Pak, silakan. Enggak, silakan Bapak Ibu ditulis di kertas Bapak Ibu sesuai dengan sekali lagi mapel Bapak Ibu masing-masing.
Baik, Bapak Ibu, sudah ya. Barangkali silahkan kalau bisa di sini ada mungkin yang pelajaran-pelajaran yang tentunya di luar pelajaran bisa ya kalau ada matematik, IPA, kemudian bahasa, IPS, pokoknya yang di luar itu ada nggak di sini? Pak Lukman, Arif, Ya, ada Pak Lukman? iya, Pak. Al-Quran Bapak hadis. Quran hadis ya Pak ya? Iya, Bisa Pak mencontohkan Pak materi tentang apa di Quran hadis Pak? di Al-Quran hadis itu ada materi keseimbangan hidup. Ini termasuk infak dan sodako. Itu nanti kalau misalnya diliterasikan, literasi membaca, secara umum kita sampaikan berupa bacaan. Kemudian yang kedua, untuk masalah literasi numerasinya, itu nanti di bisa jadi kalau di sodako berapa, maaf sebentar, untuk yang di numerasinya kayaknya agak kesulitan saya untuk dua materi itu. Kemudian untuk materi sosial budaya, literasi sosial budaya, yaitu kebiasaan masyarakat untuk bersedekah melalui masjid, melalui musola, atau yang lainnya, atau panti asuhan dan sebagainya. Kemudian untuk literasi sainsnya minimal 2 bisa Pak ya. Jadi untuk Ya, literasi memang Pak. membaca dan sosial budaya saja Pak. Baik, luar biasa ya Pak Lukman ya. Mungkin memang ya Pak kalau untuk mengkaitkan itu memang butuh pemikiran dulu ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi mungkin nanti secara numerasi dan sainnya seperti apa gitu. Iya. Baik, tapi Bapak sudah bagus ya. Jadi walau ada dua literasi yang dikaitkan. Berarti terjawab ya Pak bahwa literasi membaca, numerasi sains dan sosial budaya juga bisa dipraktekkan oleh Bapak sebagai guru Quran hadis gitu ya Pak. Iya, iya. Baik. Oke. Ada lagi yang guru agama yang lain nggak di sini? Pak, saya izin Pak. Ya, mangga Bu, silakan Bu. Ibu Ini saya juga Mutomina ya. Al-Quran hadis, nggih. Oke, Saya siap juga Bu, mangga Bu, Al-Quran hadis, silakan. Pak. Ini mengaitkan itu loh, kerusakan lingkungan. Ya. Kerusakan lingkungan, bab materi yang Al-Dhaharul Fasadu, kerusakan lingkungan karena sebab tangan manusia. Ada kan ayatnya seperti itu. Oke. Iya. Kemudian itu dinarasikan kerusakannya di sebuah tempat, maksudnya di wilayah tertentu, kerusakannya seperti apa, diberikan bacaan yang panjang dan lebar, beserta sebab akibatnya. Itu menurut saya itu termasuk literasi membaca, masuk literasi membaca dan literasi sains. Apakah betul Pak maksudnya saya itu yang kerusakan lingkungan itu masuk literasi sains? Ya, betul Bu. Jadi salah satu tadi yang diutarakan Ibu tentang ayat Dhaharul Fasadu fil barri wal bahri ya itu ya Bu ya. Nah ini itu tentunya ulah manusia, kerusakan lingkungan, ekosistem ya Bu ya. Jadi ekosistem itu tidak seimbang ya karena apa ya? Karena ulah manusia sehingga terjadilah bencana. Itu bisa Bu. Jadi itu masuk ke sains itu berarti kontennya apa Bu? Sistem kehidupan ya Bu. Kehidupan, Nah, terus nanti konteksnya berarti konteks global. Global, ya. Terus ke kemudian kompetensi literasinya apa Bu? Kompetensi menjelaskan, mengkonstruksi atau meneliti. Hanya lebih ke menjelaskan menjelaskan ya Bu ya. Mengevaluasi. Nah, boleh. Menjelaskan bisa fenomena bisa 3. Kerusakan. Baik. Tuh, kan berarti Ibu juga guru Quran hadis bisa
Oke, melaksanakan Al-Quran literasi hadis, Pak. sains ya Bu ya, bukan guru IPA kan Bu ya? Oke, bukan. Oke, Baik, terima kalau kasih ya numerasinya Bapak. ada nggak Bu tentang itu Bu? Nah, ya itu saya Kira-kira. yang kurang paham, yang numerasinya nyarinya di mana saya masih belum ketemu Pak, dihubungkan sama pelajaran Al-Quran hadis itu. Saya masih belum ketemu. Belum Mohon ketemu ya? teman-teman yang Belum bisa. ya Bu? Ya, nanti mungkin Belum, pas berarti belum Kalau ya? numerasi itu apa Berarti bukan tidak akan ayat ketemu ya? berapa gitu pas juga menghitung. masuk numerasi, Pak. Nanti Oh, pas Ya gimana Bu? menghitung ayat Silakan Bu. Al-Quran Pak, nanti Untuk numerasi. numerasi itu apa termasuk ayat kesekian dari surat ini? Apa itu bukan Oh, numerasi, Pak? Bisa Bu, bisa, Bisa itu ya? bisa. Ya, berarti Jadi untuk SKI pun oh nanti berarti juga kalau bisa. Zaharul Dari ya, misalnya Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu surat apa, dari ayat berapa sampai berapa. Berarti itu kan juga masuk ya Pak ya, tentang numerasinya, walaupun itu hanya sederhana. ya betul Bu, bisa, bisa, boleh. Iya. Berarti saya meyakini karena tadi kan kembali lagi ya yang disampaikan oleh Bu Dewi juga tadinya bahwa sebetulnya Bapak Ibu itu sudah Ya, sudah melaksanakan. sebetulnya sudah melaksanakan itu Ya. di pembelajaran di kelas, cuman baru tahu secara keilmuannya atau secara teorinya Bu begini. Nah, barangkali nanti Ibu Mutominah ya sambil Oke. berjalan learning by doing, nanti Ibu secara tidak langsung itu akan menemukan kira-kira pada pembelajaran Quran hadis itu bisa nggak nanti mengintegrasi. Kalau untuk membaca kayaknya lebih Oke. masuk ke semua lini ya kalau Masuk. membaca ya Oke. gitu. Oke, Karena memang di terima sana kasih lebih ya kepada Bapak Ibu. teks, informasi, Oke. dan atau mungkin teks fiksi. Kalau untuk agama mah kayaknya bukan teks fiksi kan ya. Paling mungkin Oke. informasi kan ya. Nah, juga nanti berhubungan dengan sosial budaya. Oke. Baik, satu lagi mungkin ada nggak yang guru IPS Bapak Ibu di sini? Bahasa Inggris, Pak. Tadi kan matematik sudah diwakili, agama sudah ada. Bahasa Inggris. Nah, yang IPS ada nggak yang IPS? Bahasa Inggris mungkin diterima. Nggak ada yang IPS ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin karena waktu juga sudah habis untuk materi kedua. Nah, barangkali ini kayaknya cukup satu orang sajalah diwakilinya ini untuk refleksi dan pemahaman. Mangga, silakan. Mau siapa, Bapak Ibu? Saya, Pak. Jadi ada Saya, 4 Pak. pertanyaan ya, Bapak Ibu. Hal baru apa yang dipelajari, kemudian apa yang belum dikuasai, kemudian apa yang paling dikuasai, dan terakhir apa yang akan dilakukan untuk memperkuat pengetahuan ini. Mangga, silakan Bapak Ibu. Saya, Pak. Ya, silakan Pak Irwanto. Silakan Pak Irwanto. Untuk hal baru yang bisa dipelajari untuk sesi ini, yang pertama kita bisa memahami dari literasi yang ada diintegrasikan kepada pembelajaran, itu kayaknya mungkin. Terus apa yang belum dikuasai mungkin masih mencocok-cocokkan gitu. Kayak tadi Ibu siapa tadi masih meraba-raba. Mana kiranya yang numerasi masuk ke agama itu yang mana? Seperti itu. Terus apa yang paling dikuasai? Yang pasti kalau saya karena guru bahasa mudah sekali. Contohnya yang literasi, Pak. Sangat mudah. Terus numerasi itu contohnya kalau saya prosedur teks itu kan ada kayak takaran gitu. Jadi mudah lah untuk itu. Apa yang akan dilakukan untuk membuat yang pasti insya Allah ke depan akan kami terapkan dalam pembelajaran sehari-hari sehingga apa yang sudah disampaikan dalam workshop ini tidak terlupakan selamanya. Mungkin itu.
Siap. Terima kasih ya Pak Irwanto. Ya minimal Pak Irwanto sudah mewakili ya. Saya pikir Bapak Ibu yang lain memang tidak jauh berbeda mungkin ya dari apa yang disampaikan Pak Irwanto. Tapi yang jelas tentunya sekali lagi saya sangat berharap dan saya meyakini ya Bapak Ibu kembali ke pernyataan saya tadi. Sebetulnya Bapak Ibu itu sudah mempelajari ini, sudah melakukan ini. Barangkali dengan BIMTEK ini, maka secara teorinya Bapak Ibu semakin tahu ya, oh ternyata seperti itu. Jadi apa namanya kalau memang nanti Bapak Ibu memang belum dikuasai ya berarti nanti ada waktu Bapak Ibu teh untuk memperdalam kembali. Kemudian nanti ya jelas ya untuk memperkuat ini berarti memang harus dilaksanakan pada pembelajaran. Jadi sebenarnya ini nyambung ya Bapak Ibu dengan materi selanjutnya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mengetahui konsep integrasi ini dari keempat literasi, maka Bapak Ibu nanti akan membuat tentang desain pembelajarannya itu seperti apa. Nah, setelah desain nanti ada yang namanya skenario gitu. Ini sebetulnya materi yang keempat nanti saya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya terima kasih ya atas perhatian Bapak Ibu untuk sesi 2 ini.